lebih 60% pegawainya tidak berada di kantor, Pak Gub. Saking semangatnya ini. Jadi lebih banyak di lapangan. Kalau satu ketika main ke kantor Kementerian Pertanian tidak terlalu banyak pegawai, itu karena kami sekarang menerapkan kebijakan lebih banyak di lapangan. Nah, ini untuk menjawab tantangan ke depan, menyambung yang tadi Pak Gubernur sampaikan bahwa ke depan ini tingkat inflasi kita per hari ini baik nasional maupun lokal, kabupaten, kota, provinsi baik sekali. Ya, tepuk tangan dulu untuk NKRI. Jadi tidak patut kalau kita pesimis. Saya selalu bilang, Pak Gubernur ini kawan lama saya. Tadi keliling dengan Pak Bupati, mengunjungi rumah masa kecil beliau, berjumpa dengan keluarga beliau, adik beliau, kakak beliau. Ini Sumsel punya Pak Gubernur dan Bupati ini luar biasa ini. Bukan cuma wacana, tapi dibuktikan dengan prestasi. Jadi kami terbantu sekali. Pemerintahan pusat sangat terbantu dengan adanya kepala daerah seperti Pak Gubernur, Pak Bupati, juga tentu dari kawan TNI, Polri, ya, terus melegitimasi, terus memberikan masukan-masukan positif, terus segala sesuatu apapun dilakukan untuk masyarakat. Ya, inflasi kita kecil, terus juga tumbuh, ya, pertanian, ekonomi pertanian kita 2020 16,24%. Muncul petani baru di catatan kami, ini valid ya, 3-4 juta di 2020 nih Pak Go, secara nasional. 2021 naik 6-7 juta petani milenial. Terus juga penyumbang APBN hampir 30% sektor pangan. Tapi saya sampaikan ke kawan-kawan pengurus di Kementerian Pertanian, jangan bangga dulu. Ya, ini bukan semata-mata pemerintah ini, Pak Gub. Kita buktikan. 2019 kabinet baru terbentuk bulan Oktober. Februari awal Maret 2020 COVID. Ya, efektif kerja 2 bulan 3 bulan. Sisanya on off. Ya. Artinya dengan prestasi penyumbang APBN 16,24%, 2021 hampir 30%, ini banyak sekali peran masyarakat. Walaupun memang kita tahu kenapa ini kok malah tumbuh pertaniannya, Pak Gub. Kenapa bisa tumbuh ini? Ya, karena adanya shifting. Ini saya sampaikan ke Pak Presiden. Kita jangan bangga dulu, Pak. Ya, shifting dari pengurangan pegawai sektor lain, katakan pegawai toko, ya, sektor-sektor industri lain. Ini pindah menjadi petani, peternak, pekebun dadakan. Ya, adik-adik. Jadi di Kementerian Pertanian ini kami ada 5 direktorat jenderal, 4 badan, 1 sekjen, 1 irjen, plus staf khusus, TA, staf ahli. Dirjen, Sesdit, Direktur 5, Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kapus-Kapus. UPT kita banyak, Satker hampir 600 lebih nih, Pak Gu, Pak Bupati. Terus juga ada balai-balai. Sayang ini kalau nggak dimanfaatkan. Saya laporkan ke Pak Presiden, Pak, kita ini punya Atani loh, Pak. Saya saja baru tahu nih, Pak Perwakilan BI, setelah ditugaskan oleh Pak Presiden, bahwa kita punya atase pertanian, Pak Gu. Artinya bukan hanya atase pertahanan, bukan saja atase perdagangan, tapi ada pertanian. Coba ini kalau dibayangkan, ini mengakselerasi semua kegiatan pangan. Ya, jadi sayang sekali kalau ini tidak dimanfaatkan. Seperti yang Pak Gubernur sampaikan, bahwa jangan ini cuma sekedar wacana, kumpul-kumpul, habis itu nggak ada tindak lanjut. Ya, kami di Kementerian Pertanian, utamanya saya, dalam posisi sekarang ini membuka ruang pintu kerja saya, silahkan ya, di gedung A lantai 3 silahkan datang berkelompok ataupun di antar Pak Kepala Daerah tentunya untuk berdiskusi mengenai apa sih yang tepat sasaran di lokasi ini,
seperti yang Pak Gup bilang, kenapa nggak bisa mandiri sendiri? Ya, pemerintah ini kan ke depan, ya udah nggak bisa lagi nih, mesti harus transparan. Ke depan ini cuma regulasi. Kalau profesionalnya artinya pemerintah ini memfasilitasi masyarakat yang kebetulan hari ini adalah saya hadir di sini mewakili masyarakat pertanian, Kementerian Pertanian, pemerintah. Jadi banyak sekali nih manfaatnya. Ini ada teman-teman dari Kementerian Pertanian jauh-jauh datang, ada dari Subang, coba todong langsung. Program apa kira-kira yang bisa sinergi? Minta. Apa yang kira-kira bisa segera diupayakan? Di sisa anggaran tentunya yang sudah tinggal beberapa bulan sampai akhir tahun 2021. Nah ini cepat ya, karena Pak Presiden sendiri, ini makanya kami kalang kabut, hampir jarang sekali di Jakarta, bolak-balik ke daerah, karena beliau menitipkan pesan jangan sampai anggaran itu sisa terlalu banyak. Jadi saya laporkan kemarin mau ke, kemarin baru dari sini, kan Bapak yang menugaskan kita. Jadi saya dengan Pak Menteri, Pak Dirjen ini jarang sekali kecuali Rapim A. Itu pun mesti janjian. Karena saking keluar daerah. Melihat pembangunan pertanian ini harus kuat. Pangan utamanya. Saya sampaikan Pak Presiden, Pak, kalau Pak Presiden khawatir soal food security, berharap ini gimana? Saya dipanggil khusus Lebaran kemarin karena beberapa negara ya hampir ya mungkin sekitar 50%-an lebih melakukan food security untuk negaranya sendiri. Food security itu kita sudah tahu, ini kalau saya sampaikan ke Pak Presiden, justru Pak, ini kesempatan buat kita. Nggak usah khawatir. Mereka membatasi, Malaysia membatasi pengiriman telur ayam ke Singapura. Ya, terus juga Thailand, Vietnam membatasi berasnya untuk keluar dari negaranya. Kita nggak usah takut ini. Semuanya ada di sini. Sumber daya alam kita banyak. SDM juga banyak. Kalau daerah ini kosong bisa diisi dari daerah lain. Katakan di Sumsel, mana nih kabupaten yang bisa minta tolong sama Pak Gubernur sama kepala daerahnya yang lain. Ini kan sayang kalau nggak dimanfaatkan ya. Saya sampaikan ke Pak Presiden begitu. Jadi nggak usah khawatir Pak. Kalau sumber daya alamnya banyak, akhirnya kalau kita optimis, Pak Gubernur sampaikan tadi, SDM kita ini akhirnya terpacu. Nah di tangan petani-petani milenial ini, yang muda-muda ini, karena di catatan 28% 2020 petani milenial, ya 72% kalau istilah kami ini petani kolonial, artinya udah senior. Terus meningkat Pak Gubernur 2021 39% yang milenial, 61% yang seniornya. Saya sampaikan sambil berkelakar ke Pak Presiden, mudah-mudahan bukan karena wafat ini. Jadi memang ada gairah